Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa, kelas 12 OTKP 1. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana. Pengertian sarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Pengertian prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan proyek. Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, sewa, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perlengkapan sarana dan prasarana. Gunakan prosedur pengolahan sarana dan prasarana. Tentukan jenis kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Mengetahui pengertian dari perencanaan sarana dan prasarana. Mengetahui apa saja dalam perencanaan sarana dan prasarana. Fungsi perencanaan prosedur sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, prioritas kebutuhan yang ada pada urutan bawah dapat ditunda untuk perencanaan tahun berikutnya. Yang kedua, menugaskan kepada staf tata usaha untuk melaksanakan pengadaan atlet tersebut. Yang ketiga, menggandakan perhitungan taksiran biaya. Pengertian pengadaan sarana dan prasarana. Segala kegiatan untuk menyediakan segala keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksana tugas. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan. Memperingan pekerjaan kantor agar sesuai dengan pemilihan barang perlengkapan sesuai atau tidaknya. Prinsip-prinsip pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, prinsip efisiensi, yaitu fasilitas kantor harus digunakan sebaik mungkin. Yang kedua, prinsip terbuka, memberikan kesempatan kepada semua orang, penyedia barang atau jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Yang ketiga, prinsip bersaing, yaitu persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa secara kompetitif. Yang keempat, prinsip adil atau tidak diskriminatif, yaitu persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa secara kompetitif. Yang kelima, prinsip akuntabel, yaitu proses pengadaan harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, dan menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam proses pencapaian tersebut. Fungsi pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, yaitu mengadakan perhitungan taksir biaya. Yang kedua, prioritas kebutuhan yang ada pada urutan bawah dapat ditunda untuk perencanaan tahun berikutnya. Yang ketiga, menugaskan staf tata usaha untuk melaksanakan pengadaan alat tersebut. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satuan kegiatan atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembeli, instansi lain, atau peroleh dari dana bantuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.